Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Parasempat, Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SD Parasempat yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf apabila mengganggu daripada waktu Bapak Ibu guru semua. Dalam hal ini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan hasil daripada pendampingan kemarin hari Sabtu, yaitu pendampingan individu kedua dari pengajar praktik guru penggerak. Adapun dalam hal ini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu ajakan untuk mendaftar jadi calon guru penggerak, yang mana ada beberapa persyaratan yang perlu ataupun yang bisa jadi peserta ataupun calon guru penggerak. Harapan saya semua yang sudah memenuhi syarat, termasuk mungkin Bapak Kepala Sekolah juga, untuk ikut daftar menjadi calon guru penggerak. Adapun persyaratannya yaitu tidak harus guru yang ASN, guru non ASN pun bisa, baik di sekolah negeri maupun yang swasta. Yang kedua yaitu memiliki akun guru di Dapodik. Kemudian yang ketiga, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1. Berarti yang sudah memenuhi syarat di sini mungkin Bu Dwi, Bu Erni, Bu Devi, sama Bu Anissa, yang sudah memenuhi syarat S1. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Saya kira Bu Devi pun Bu Anissa sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian syarat yang terakhir yaitu memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Seperti contoh, mungkin Pak Anto mau pensiun, daftar jadi calon kepala sekolah penggerak agak bisa, karena sebentar lagi pensiun. Sekurang-kurangnya itu 10 tahun itu bisa daftar. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya itu jadwal seleksinya yang pertama, untuk informasi rekrutmen itu tanggal 8 Maret sampai 13 Maret. Itu informasinya. Dan sudah tercetak juga ada surat-suratnya yang sudah disebarkan, yang sudah di-share di grup kita, di grup SD. Nah, yang kedua registrasinya, pendaftarannya sekarang tanggal 14 Maret sampai 15 April. Silakan apabila ada keinginan di dalam hati untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, ada keinginan untuk belajar lebih giat lagi sebagai seorang guru, saya ajak mari kita bersama-sama belajar di program guru penggerak ini 14 Maret sampai 15 April. Apa saja yang perlu diunggah-unggah itu nanti ada di surat yang sudah kita share di grup. Dan yang pengalaman saya yaitu mengisi isai. Pertama kali seleksi, unggah-unggah berkas, isai-isainya itu lumayan banyak. Kita cerita curhat di situ tentang proses pembelajaran di kelas sampai dengan ada minimalnya 1000 kata, ada juga yang 5000 kata. Itu yang penting diisi saja, entah itu misalkan ada 5 pertanyaan kalau tidak salah, 5 pertanyaan itu ada minimal kata yang harus diisi. Itu ada 1000 kata, ada 2500 kata, 5000 kata, itu harus terisi semua. Yang penting saya sendiri pengalamannya 1-3 saya dibuat berbeda. Ternyata waktunya mepet, 4-5-nya, pertanyaan 4 dan ke-5-nya
saya ngopi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya di copy, jawabannya padahal sama, tetapi lulus. Tuh. Padahal jawaban 1, 2 itu saya kopikan ke 4 dan 5 karena waktunya yang mepet. Ternyata alhamdulillah lulus. Setelah mengisi isai ada tes dua kali, kalau tidak salah intinya ada tes numerasi literasi kalau tidak salah. Kemudian tahap yang keduanya yaitu simulasi mengajar. Nanti simulasi mengajar secara online disaksikan oleh 2 asesor. Verifikasi validasi tanggal 18 April sampai dengan Juni. Pengumuman tahap satunya yaitu berarti pendaftaran administrasi dan mengisi isai itu pada pengumumannya tanggal 13 Juni. Kemudian simulasi mengajar dan wawancara itu tanggal 20 Juni sampai 8 Agustus. Adapun misalkan Bapak Ibu mau mendaftar, nanti kita sharing bareng-bareng bagaimana supaya menghadapi simulasi mengajar ataupun wawancara, kita sharing bareng-bareng. Itu yang keenam, pengumuman tahap 2 itu tanggal pengumuman tahap 2 ini yang terakhir ya, kita masuk pendidikan guru kelas atau tidaknya itu di pengumuman tahap 2 pada tanggal 11 sampai 15 Agustus. Tuh. Dan untuk pendidikannya sendiri, alhamdulillah untuk angkatan ke-7 ini, angkatan ke-5, angkatan 6, 7 itu 6 bulan, sementara kami yang angkatan 4 9 bulan. Jadi dapat potongan itu 3 bulan. Jadi mungkin saja atau pasti selesainya bareng sama angkatan 4 juga yang angkatan 5, 6, 7 ini. Itu untuk kuotanya sendiri dari ada 2.000 calon guru penggerak, 20.000. Ada 20.000 di angkatan ke-7 ini. 446 kabupaten. Karena tidak semua kabupaten dapat kuotanya. Kebetulan untuk Brebes kuotanya di angkatan ke-7, angkatan ke-4 dan angkatan ke-7. Itu ada 20.000 calon guru penggerak lowongannya. Itu sekilas tentang pendaftaran calon guru penggerak. Harapan saya sekali lagi, yuk bareng-bareng daftar yang sudah memenuhi syarat. Itu calon guru penggerak pendaftaran. Yang kedua terkait dengan pendampingan kemarin oleh pengajar praktik. Kami setiap lokakarya itu mendapatkan suatu tugas. Kebetulan lokakarya 0 didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, lokakarya 1, 2 kami berangkat sendiri, dan lokakarya 1 itu sudah terpenuhi tugasnya. Nah kemarin lokakarya 2 itu tugasnya adalah membentuk komunitas praktisi di sekolah. Apa itu komunitas praktisi? Jadi kami sebagai calon guru penggerak ditugaskan untuk membentuk komunitas praktisi, yang mana anggota-anggotanya adalah guru-guru di sekolah sendiri. Meskipun sebenarnya boleh komunitas praktisi itu boleh di luar sekolah, seperti contoh KKG itu termasuk komunitas praktisi di pendidikan. Nah, tugasnya hanya yang menjadi prioritas membentuk komunitas praktisi di sekolah, anggotanya guru-guru semua. Tetapi tidak ada paksaan untuk menjadi anggota komunitas ini. Nah, isi daripada komunitas praktisi itu apa yang akan dibahas? Nah, di situ di dalam modul yang kita pelajari, komunitas praktisi itu nanti akan berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. Kita mempunyai masalah di kelas masing-masing. Terkadang kita yang sudah berjalan ini, kita tidak pernah curhat antara guru satu dengan guru lain jika ada masalah di kelas. Yang penting kita mengajar di kelas sudah selesai. Jadi itu yang sudah kita jalani. Nah harapannya setelah terbentuknya komunitas praktisi ini, Bapak Ibu guru menemukan suatu masalah di kelas, kita curhat bareng-bareng di komunitas ini. Sebenarnya mungkin sudah ada yang pernah melakukan ini, cuma namanya karena belum ada calon guru penggerak, belum ada namanya. Hanya saja ini karena kami pun mendapatkan tugas ini
Jadi kita melegalkan namanya saja. Sebenarnya kegiatan itu bisa saja terjadi sebelum adanya kegiatan ataupun pendidikan guru penggerak ini. Gitu. Kemudian merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah apa yang ada di kelas kita bahas secara bersama-sama. Misalkan bagaimana saya materi ini kira-kira nanti metodenya pakai apa ya, kemudian penilaiannya seperti apa ya, kita jarang melakukan hal itu. Harapannya ya kita bisa berkolaborasi, tidak hanya sekedar ngajar sendiri ke kelas sendiri kemudian beres sudah. Dan saat ini yang sudah berjalan kita hanya melaksanakan suatu kegiatan mengajar, jarang untuk mendidik. Karena sebenarnya pendidikan itu kan mengajar, selain mengajar juga mendidik. Mengajar hanya pengetahuannya saja, tapi mendidik membentuk karakter daripada siswa-siswi atau peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, isi dari komunitas praktisi itu adalah berbagi pengalaman menjalankan praktik baik di kelas. Misalkan setelah melakukan saya pelajarannya ini, matematika ini misalkan atau IPA ini, saya menggunakan alat peraga ini sudah berhasil, itu bisa dibagikan pengalamannya di komunitas praktisi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, isi dari komunitas praktisi itu membahas tentang yang terakhir yaitu mendokumentasikan kegiatan. Jadi setiap kegiatan di dalam komunitas praktisi itu harus didokumentasikan. Malah saya sama Mas Nur ada program yuk buat YouTube sekolah, nanti siswa-siswa wajib untuk subscribe. Akhirnya kan nanti kalau misalkan berkembang ada penghasilan juga. Memang butuh proses itu. Nah itu adalah salah satu ataupun beberapa isi daripada komunitas praktisi yang harus dibentuk di sekolah, terutama oleh calon guru penggerak. Nah, mungkin saya akan bertanya, tidak wajib ya saya mau ikut jadi anggota komunitas praktisi, tidak wajib, tidak ada paksaan. Nah, saya hanya ingin bertanya, apakah bersedia atau tidak menjadi anggota komunitas praktisi? Ya, yang nantinya akan ada suatu kegiatan-kegiatan rutin yang akan kita lakukan di sekolah. Mungkin untuk di luar sekolah kita KKG pun kita tidak berjalan. Gitu. Nah ini sejenis KKG tetapi di sekolah sendiri anggotanya guru-guru. Gitu. Nah programnya apa nanti kita bahas ataupun di lain kesempatan kita sambil ngobrol-ngobrol santai itu bisa kita bahas. Tuh. Mungkin boleh saya bertanya, bersedia atau tidak menjadi anggota praktisi? Untuk Bu Devi, bersediakah? Siap. Ya. Bu Wanisa, bersedia untuk menjadi anggota komunitas praktisi? Ya. Bu Erni, siap? Oke. Barita, siap? Mas Nur, siap? Oke. Baik, artinya disaksikan Bapak Kepala Sekolah di sini semua guru SD Negeri Baras 4 bersedia untuk menjadi anggota komunitas praktisi di sekolah, terutama di SD Negeri Baras 4. Nanti tinggal kita bahas kegiatan rutin yang akan kita lakukan, entah sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, ini pun kami lakukan sebagai seorang guru penggerak, nantinya bisa menjadi jalan barangkali di sini Bu Dwi daftar jadi guru penggerak lulus, Bu Erni lulus, semua yang daftar lulus, akhirnya tinggal melanjutkan, sudah ada jalannya ya. Tidak mulai dari nol. Kami yang daftar ataupun saya yang daftar duluan tidak ada yang bisa ditanya-tanyakan nanti programnya seperti apa, tidak tahu. Tapi di sekolah kita alhamdulillah saya duluan yang daftar, jadi sudah membuka jalannya ya. Tinggal melanjutkan kita bareng-bareng itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu evaluasi program yang sudah berjalan. Untuk program kemarin yang sudah dilaksanakan, pembiasaan sebelum masuk ke sekolah belum kita lakukan lagi
mengingat kemarin PJJ mulai diberlakukan lagi, dan ada hal-hal kebiasaan saya ketika panen itu suruh menjal pare isuk-isuk, ya, mulai pare, jadi tidak bisa berangkat seperti biasanya pagi. Harapannya sih meskipun misalkan saya tidak berangkat ataupun berangkatnya terlambat, bisa bersama-sama kita bareng-bareng. Kemudian program-program lainnya juga yang mungkin yang sudah ASN, kan di Ekinerja itu ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu dimana kalau kita laksanakan benar-benar, nanti kami pun ataupun saya ikut gabung juga ataupun yang lainnya juga. Itu harapannya itu yang ada di Ekinerja. Misalkan ekstrakurikuler komputer laksanakan, kita bareng-bareng. Ekstrakurikuler pramuka sepertinya mengisi karena di Ekinerja itu ada ekstrakurikuler yang harus diisi. Itu bagaimana kalau kita dilaksanakan sebenarnya di sekolah, kita bareng-bareng. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada program lain. Nah, dari saya ke rencana, ini masa rencana, ada program yaitu siswa penggerak. Jadi dari masing-masing kelas kecuali kelas 6 karena akan menghadapi ujian, saya akan mengambil beberapa siswa yang ada di kelas masing-masing yang bisa membantu saya untuk menggerakkan ataupun menjadi teladan siswa-siswa lain. Nanti ada pertemuan-pertemuan, saya seperti OSIS lah, seperti itu. Tetapi karena di sekolah SD itu tidak ada OSIS, karena SD itu SMP, SMA, jadi nanti anak-anak ini misalkannya 5 saja atau berapa, dari kelas 5 diambil 5, 4 ambil 5, 3 ambil 5, 2 ambil 5. Kalau satu mungkin masih belum bisa, itu nanti anak-anak itu yang akan menjadi kontrol di kelasnya masing-masing, sehingga disiplin positif ataupun aturan-aturan yang ada di sekolah itu bisa terlaksana ataupun berjalan dengan baik. Itu rencananya. Kemudian barangkali dari Bapak Ibu guru ada program-program lain, misalkan untuk menghadapi lomba-lomba FLS 2N. Kadang kita persiapannya ketika hanya ada surat pemberitahuan dari K3S baru melakukan latihan. Ada pemberitahuan LKS baru kita latihan. Itu masih barangkali itu bisa menjadikan suatu program sehingga tidak menunggu kegiatan tersebut ada pemberitahuannya. Nah, terkait dengan program yang dijalankan, saya usul pula, karena kan ini program-program ini untuk siswa, ya, untuk siswa bukan untuk kita, untuk kemajuan sekolah juga. Ya. Nah, saya menawarkan ataupun saran kepada Bapak Kepala Sekolah, misalkan ada guru yang melakukan ekstrakurikuler, entah itu persiapan lomba-lomba ataupun ada ekstra, misalkan dari guru agama misalkan ada ekstra menghafal surat-surat pendek setiap hari apa gitu. Nah, saran saya barangkali bisa dipakai, itu ada insentifnya. Nah, pemberian insentif itu asalkan guru tersebut yang melakukan ekstrakurikuler itu bisa melampirkan laporannya, yaitu programnya apa, ada juga daftar hadirnya dan juga dokumentasinya. Baru setelah laporan itu ada, dikasihkan kepala sekolah ataupun bendahara, ini kira-kira bagaimana Pak, seperti itu. Jadi tidak hanya kegiatannya yang berjalan, tetapi administrasinya pun berjalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf barangkali mengganggu waktunya, dan barangkali ada suatu hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu ataupun Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita patutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan di antara nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih
dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Edi sebagai calon guru penggerak, ya, masih calon ya karena belum lulus. Yang pertama yaitu tadi mengenai ada rekrutmen pendaftaran untuk angkatan berapa? Angkatan ke-7. Di situ kalau menurut tadi syarat-syarat untuk mengikuti calon guru penggerak itu yang belum memenuhi syarat Mas Nur dengan Mbak Rita karena harus S1 dan termasuk untuk saya karena harus 10 tahun menjabat dari guru, sementara kan saya 1 bulan lagi. Jadi untuk saya dan Mas Nur itu belum syarat. Yang lainnya itu sudah memenuhi syarat ya, karena harus S1 minimal masa kerja 5 tahun dan untuk di sini kita sudah memenuhi syarat semua. Dan tadi alhamdulillah setelah ditanyakan langsung itu alhamdulillah semuanya untuk artinya belum ya. Kalau tadi yang tanyakan itu ya, tadi yang itu ya, yang calon guru pengajar praktis ya, di komunitas itu, bukan ini. Nah ini saya berharap untuk dari SD kita itu ya walaupun tidak semuanya ya minimal 1 orang, minimal, maksimalnya semuanya. Ya ini suatu keuntungan untuk SD kita karena sudah ada teman kita yang sudah sedang menjalankan calon guru penggerak Pak Edi. Nah, ini sebagai keuntungan, jadi tidak bingung. Yang tidak bingung nanti mudah-mudahan nanti salah 1 atau 2 orang dari SD kita ada yang ikut, ya, ada yang ikut tes calon guru penggerak. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang muncul lagi. Karena di sini kan syaratnya tidak harus ASN, jadi non ASN juga boleh. Itu, jadi tidak ada jeleknya kalau kita mencoba ikut, ya tidak lulus nggak masalah, karena untuk pengalaman. Kemudian yang kedua itu yaitu tadi program Pak Edi yang cukup baik sekali karena menurut saya karena ini program baru ya. Ada guru penggerak, dulu belum ada. Ini menurut programnya itu yang benar-benar bagus sekali. Karena yang intinya itu kan meningkatkan kualitas guru. Intinya itu meningkatkan kualitas guru. Ya, terutama ya dalam mengajar, dalam melaksanakan tugasnya. Karena apa? Kalau guru sudah berkualitas, itu nanti insya Allah anaknya akan berkualitas. Efeknya anak, ya tuh kuncinya di guru, ya karena guru sebagai transformator ilmu, ya maka kuncinya guru harus berkualitas. Nah, tugas guru itu kan bukan hanya mengajar. Kalau mengajar semua gampang mengajar, tapi yang sulit itu mendidik. Kalau mengajar kan hanya mentransferkan ilmu, ya tidak harus lulusan sekolah pendidikan, tapi orang lain juga bisa. Tapi kalau mendidik itu yang sulit, ya karena kalau mendidik itu kan menyangkut kejiwaan. Nah itu, jadi tugas guru itu mengajar dan mendidik. Itu yang berat, justru malah mendidiknya itu. Ya, jadi program guru penggerak ini benar-benar bagus sekali. Ya. Ini perlu nanti ditiru oleh orang teman-teman yang lain. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang mengikuti jejak ID. Kemudian tadi untuk akan membuat komunitas pengajar praktis itu
bagus sekali, bagus sekali. Tadi sebelum Bapak Ibu menjawab, sebenarnya saya ingin memberi masukan dulu, tapi alhamdulillah semua bersedia. Ya, kalau misalnya tidak bersedia, sungguh terlalu. Ya, karena itu benar-benar bagus sekali itu nanti. Itu kan istilahnya kalau kalau dulu ya kalau dulu saya itu yang waktu masih aspek ya, itu benar-benar yang namanya ilmu pedagogik, ilmu jiwa, ilmu keguruan itu benar-benar dipelajari di sana waktu masih SPG itu. Ya, apalagi kalau misalnya mau praktek mengajar yang akhir tahun yang sistem blok itu luar biasa. Karena sebelum kita mengajar di depan kelas itu ada beberapa yang harus disiapkan ya. Di antaranya adalah kan itu apa namanya RPP itu. RPP, alat peraga ya. Kemudian yang lainnya itu benar-benar harus ada. Kemudian juga disampaikan, diajarkan, kalau dulu ini saya cerita dulu, itu guru waktu mengajar, pandangan guru itu jangan satu arah, semua arah. Ya. Kemudian posisi guru jangan satu titik, ya, jangan satu titik, ya, di depan, di tengah, di belakang, itu, ya, ya, itu. Jadi itu benar-benar disampaikan itu cara mengajar yang baik seperti itu. Nah ini sepertinya menjadi calon pengajar praktis benar, karena nanti apa? Nanti di dalam itu akan terdapat pengalaman apa yang didapat di dalam kelas. Menerima ada anak nakal, ada anak bagaimana, kurang perhatian, kalau guru sedang mengajar anak yang ngobrol, itu kan berarti kan temuan yang didapat di dalam kelas. Nah itu nanti akan dibahas bersama-sama dengan teman-teman guru pengajar praktis. Itu baik sekali, bagus sekali itu program itu. Ya, sehingga nanti akhirnya kita sharing. Nah selama ini selama Pak Ibu mengajar kan saya belum pernah, atau mungkin pas pelayanan kan belum pernah artinya kepala sekolah masuk ke kelas melihatlah macamnya, memperhatikan cara guru mengajar bagaimana, kan belum pernah, ya kan? Padahal itu mestinya ada jadwalnya, satu semester paling tidak 2 kali, itu artinya berarti supervisi kelas. Kepala sekolah kan hak wajib, itu punya wajib, tapi saya belum melaksanakan ya, walaupun mungkin secara tidak langsung melaksanakan supervisi ya, mungkin hanya sepintas lewat ya. Yang benar itu kan langsung, tapi biasanya kalau kita mengajar di tungguan ya, jangan kena oleh penilai, oleh kepala sekolah saja kadang-kadang grogi. Nah itu yang tidak boleh grogi, ya, tadi Pak Edi menyampaikan waktu nanti masuk seleksi guru penggerak kan termasuk simulasi mengajar. Nah itu di situ nanti benar-benar nanti bisa saya ke Pak Edi ya, guru yang benar mengajar bagaimana. Itu yang saya alami itu ya, kan guru masuk ke kelas kan mungkin salam dulu, nanti mengabsen tidak harus diabsen satu-satu. Kalau lagi ujian mengajar gitu, tidak boleh, itu kan memakan waktu. Hanya menyampaikan sepintas siapa yang tidak hadir hari ini, kenapa, nanti baru menyampaikan materi yang akan disampaikan hari itu. Disampaikan dulu materi yang akan disampaikan itu, nanti baru menyampaikan materi. Itu kadang-kadang kan kalau ditunggui oleh
Ya, supervisor oleh penilai itu kelihatan kalau grogi, apalagi yang tidak menguasai materi itu, terutama yang tidak menguasai materi itu kan waktunya habis, bukan habis, ya berarti bagaimana ya? Materi sudah habis, waktunya masih banyak. Ya itu di situ, berarti benar-benar harus tepat waktu, misalnya 30 menit ya harus tepat. Nah, ini betul sekali, bagus sekali program ini. Ya, pengajar praktik itu benar sekali, nanti bisa kita sharing lah, sharing apa yang belum Bapak Ibu dapati, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru itu. Itu bagus sekali. Dan nanti mudah-mudahan program Pak Edi ke depan ini bagus sekali, termasuk nanti ada perwakilan anak yang sebagai perwakilan yang nanti mungkin sebagai anak yang bisa untuk mengendalikan keadaan kelas, bisa penanggung jawab. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan nanti akan ada ya calon-calon guru penggerak untuk berikutnya. Untuk tahun ini mudah-mudahan nanti adalah minimal 1 dulu. Syukur-syukur kalau ada 2 atau 3. Tidak masalah, jangan merasa tidak mampu. Semua mampu, hanya tinggal nanti ada kemauan tidak. Ya. Jadi saya secara pribadi, secara kedinasan mendukung sepenuhnya terhadap program calon guru penggerak yang oleh Pak Edi, termasuk tadi menyinggung masalah ekstrakurikuler. Itu dari dulu ya memang harus ada ekstrakurikuler, dan itu harus dilaksanakan, bukan hanya sekedar namanya ekstrakurikuler. Ya, kalau kita kan biasanya kan yang sudah biasa umum dilaksanakan ekstrakurikulernya paling pramuka, padahal tidak. Ya, bisa mungkin melukis, bisa mungkin seni tari, bisa mungkin yang lainnya. Itu bisa. Adapun nanti masih insentif itu ya harus ada, nanti disesuaikan dengan kemampuan. Karena kan harus ada biayanya, dananya. Nah itu nanti tetap akan dihargai, ya. Nanti masalah besarnya melihat situasi kemampuan kita. Ya. Tapi itu wajib ya sebagai insentif, sebagai iya, jadi harus ada perangsangnya. Kalau hanya sekedar ributnya ekstra tapi tidak ada penghargaan, ya kan sepertinya kan sangat disayangkan. Ya. Jadi saya sekali lagi sebelum saya pensiun, mudah-mudahan nanti ada generasi penerusnya ya sebagai calon guru penggerak. Nah ini Mbak Dewi karena lagi sibuk baru masuk, jadi intinya itu ya, jadi ada perekrutan calon guru penggerak ya, nanti mudah-mudahan dari SD kita ada yang daftar minimal 1, maksimal semuanya, mudah-mudahan, karena saya yakin ya pemerintah mengadakan program ini pasti akan baik sekali. Nanti dampak terhadap nasib guru itu pasti akan beda dengan yang belum jadi guru penggerak. Ya, pasti ada hikmahnya. Walaupun tidak langsung berupa materi, ya pasti nanti ada perbedaan. Ya, mungkin itu yang dari saya. Sekali lagi saya mendukung dan mohon untuk teman-teman dari sini, dari SD kita ada yang ikut daftar seleksi calon guru penggerak. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari teman-teman barangkali ada masukan atau ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Edi. Monggo. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu Guru. Barangkali memang tidak ada atau nanti saja, tidak masalah, sambil ngobrol-ngobrol santai tidak apa-apa.
tekankan di sini adalah kami ataupun saya pribadi sebagai seorang guru tidak merasa kami menjadi guru yang baik, tidak merasa seperti itu. Hanya saja keinginan untuk belajar menjadi guru yang lebih baik lagi ada sedikit. Itu sekali lagi saya tidak pernah merasa menjadi guru yang paling baik, tidak. Kita belajar bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu daripada Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebihnya ataupun tindak lanjut berikutnya kita sambil ngobrol-ngobrol santai ketika sedang istirahat ataupun lain sebagainya. Itu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.